Ada semut, ada gajah. Ada semut, ada gajah. Barang aku Ya. Gimana ya? Ada semut, ada gajah. Ada semut, ada gajah. Cakep. Ada padi, ada gabah. Ada padi, ada gabah. Cakep. Mending nongkrong di sini aja. Mending nongkrong di sini aja. Ketemu lagi sama kita di Garabah. Ketemu lagi sama kita di Garabah. Wow, Ngapain? sungguh tidak Ngapain? toro banget tadi. Ngomongin apa hari ini? Ngomongin apa? Oh, Ngomongin apa? Ngomongin apa? tim kreatif dong. Ngomong dong. Ngomongin pencapaian terbesar kalian di kantor. Wow, Wah. kantor dong. Kebetulan saya dari resign ya. Saya boleh nyusul nggak, Mi? Boleh nyusul nggak? Pencapaian terbesar di kantor. Lu udah? Gue dulu nih, gue dulu. Lo dulu aja, kita kan mau resign ya, Wi. Dewi udah. Udah kan Dewi, habis itu gua. Oh, yakin lo? Hah? Mana bisa? Dulu nih, ini kan kantor pertama gua nih. Iya, pertama dan terakhir ya. 11 tahun insyaallah. Pertama dan Subhanallah, 11 tahun Ih, gak tuh? goblok banget ya gua. Emang 11 goblok tahun, banget bisa nih, di situ pengabdian aja. luar biasa. Lu kerja apa dikerjain, Pak? Dua-duanya. Lebih nyaman dikerjain kayaknya. Tuntung dari resign. Iya. Waktu itu gua kan interview ya. Iya, Karena nggak pernah punya pengalaman interview, gua interview nih sama Bu Siti dulu, atasan gua. Iya, Bu Siti, atasan Wah. gua dulu. Banyak. Masih kurus. Ada Siti Zubaida. Mhm. Rambut cepak. Rambut Bu Siti. Rambut gua. Rambut Bu Siti bondol. Bondol segini nih. Bu Siti bondok, bukan bondok, potong bob. Apa? Bob, Potong bob. bob tutup poli. Pendek dia sebahu. Di atasan dikit ya. Yang satu cepat. Ibu-ibunya pendek. Apa rambutnya? Rambutnya. Iya, terus gue interview kan ya. Udah interview lah biasa gitu, terus ditanya, "Nanti kamu ditaruh di medical ya?" Anjir, medical cuy. Pikiran gue kan medical apa klinik, apa rumah sakit. Obat-obatan ya? Obat-obatan medical. Gue iya aja namanya belum. Nggak tahu kerja juga ngapain kan, di interview aja. Lolos tuh. Hari pertama masuk, set. Nggak taunya ngurusin klaim asuransi. Jadi yang dimaksud medikal itu ngurusin Klaim Klaim asuransi. asuransi. Oke, kenapa nggak dibilangnya asuransi? Ya, nggak tahu dibilangnya medical. Bagiannya Baik, medical. divisi Iya, medikal. divisinya medical, ngurusinnya klaim asuransi. Namanya bocah belum pernah interview. Sekalinya interview langsung masuk. Bangga dong. Ini Sombong, betah sombong, 11 sombong. tahun betah. Pasti pulang ngadu emak kan? Kayaknya emang betah dikerjain sih dia daripada kerja. Iya, terus gue Ya. ditawarin kerja kan, ditawarin gaji, offering. Offering dah. Offering waktu itu kalau nggak salah lewat email deh. Hah? Iya, di email gajinya sekian gitu. Mau Emang apa iya? enggak? Oh. Iya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah deh, Benar gua berarti. dapat 1,8 2012 1,8 juta sebulan. Wih, gedean uang jajan ya? Iya, dibanding nyokap gue. Dibanding gaji, Masya Allah. Gue bilang nyokap gue, dapetnya segini doang gaji. Ya udah nggak apa-apa, gedean uang jajan daripada gaji. Kata nyokap lu nggak apa-apa, buat pengalaman Pengalaman 11 11 tahun. Dadah. Aduh, kacau. Pencapaian terbesar gue adalah waktu di tahun 2014 gue ditawarin kerja nih ceritanya di asuransi beneran, di asuransi lain lah. Iya. Wih. Gaji gue kalau nggak salah waktu itu berapa ya, 3 juta apa berapa gitu. Terus ditawarin gajinya 7 juta. Ih, Gokil. 2 kali lipat lah ya. Kenapa nggak lu ambil? Gue tolak. Kenapa tuh alasan? Gara-gara Bu Siti. Nah ini sih emang ciri-ciri orang bego lu. Dinego. Kamu bantuin aku dulu, Ton. Iya, boleh. Nggak enakan. Itu adalah problematika seorang yang serba kaya. Tapi penyesalannya baru sekarang dia, nggak dari dulu-dulu. Iya sih. Tapi bagus sih bapak nggak ngambil. Kalau bapak ngambil nggak ketemu kita. Iya benar. Nggak punya cerita saya nanti abis bapak. Iya Benar. benar. Gua kalau ngambil nggak ketemu lo ya, Wi ya. Kita tuh nggak bisa ngomongin orang itu ya, Wi ya. Iya. Nggak Karena bisa kalau menawan. jadi tuh pindah kantor ya. Baik habis ini Iya. gua bahas apa? Nggak bisa menawan. Kaya gua udah. Nggak ketemu emang sama kita. Wi. Udah naik Ferrari gua. Ferrari. Iya, naik Ferrari. Ferrari.
Beli goes. Murah banget, gitu-gitu. Jadi pencapaian terbesarnya adalah Nolak gaji. 7 juta. Gaji gede. Sementara gaji waktu itu 3 juta. 3 juta apa 1,8? Enggak, 2014. Oh, udah. Iya, udah kesinian. naik. Udah kesinian lah. kan perusahaan naik mulu tiap tahun. WMR. Iya kan bener. Iya. Iya kan bener kan aturannya nggak boleh dibawa WMR. Emang iya? Enggak gua. Iya. Orang UMR naik. Gitu di situ-situ aja. Malah job desk bertambah. Ya. Ini ya, kita lagi ngomongin apa sih? Nggak tahu. Ngomongin gue. Lanjut, Pak. Apalagi udah kayaknya itu. Itu doang Pencapaian pencapaiannya. besar gue iya. Sampai sekarang di posisi kepala divisi. Mantap. Gajinya tapi UMR juga. Iya WMR. Gajinya masih WMR. Kasian banget. Lo gimana Wi kalau lo Wi? Kalau Dewi terakhir aja deh. Kan masih kan paling bisa begitu? bontot. Jadi bariin dulu mungkin yang lebih lama kan di perusahaan ini gitu. Perusahaan apa gitu. Gue ya. Apa pencapaian ya? Iya, Mbak? pencapaian terbesar. Pencapaian terbesar gue nggak banyak sih, karena gue juga orangnya lempeng ya dari gue masuk. Sama banget kayak gue lempeng. Oh, mau nyamain aja lu. Lempeng. Lempeng. Yang satu vertikal atau horizontal? Gue lempeng-lempeng aja. Pencapaian gue ya bisa keluar rumah gitu ya, keluar rumah. Yang penting nggak di rumah lah gitu, bisa aktivitas, nggak sepi, banyak. Nggak bisa diem dia orangnya. Ya, banyak teman segala macam. Nah, suatu saat Lama nih. ada backsound dulu. Nah, rada lama nih. gue mau ngedongin sampai tidur berarti. Rada lama nih. Tenet. Nah, suatu ketika gue tuh kalau di kantor kita nih ya, pagi-pagi tuh ada yang namanya morning briefing. Ya. Ngumpul di tengah. Ya, ngumpul tengah Pagi-pagi ngumpul tuh. tengah, betul. Nah, di setiap jam 8:30 tuh pasti ada morning briefing. Itu ada updatean informasi atau isu-isu terbaru atau case yang terjadi gitu ya. Masing-masing tim tuh. Nah, masing-masing tim dari berbeda divisi kita kumpul jadi satu, berantem lah di situ, Cila berantem. Dewi nggak kejamanan sih. Nah, Belum lahir. Belum, jauh lu belum. nah ketika tiba-tiba gue tuh berdiri, gue tuh lagi berdiri, ada orang datang kucuk, gue lihat ini orang songong banget gitu, kucuk, songong banget gitu ya. Gue lihat biasa aja sih kalau kata gue datang. Maksudnya biasa aja tuh apa? Biasa aja penampilannya, orangnya gitu ya. Ya karena kan belum kenal. Ya, Sebenarnya gini. kenapa? Sebenarnya Mbak Dina mau bilang Bapak tuh tengil, tapi padahal biasa aja mukanya gitu. Songong, mukanya songong. Tapi maksud gue, ini kenapa orang tuh songong? Tapi maksudnya Padahal biasa aja. Biasa aja Gitu. gitu. Kayak lagu apa gitu ya. Dia tak tampan, tak juga rupawan, tak juga bagaimana. Udah tahu gue. Ya. Udah tahu lu terusin aja. Nah, udah gitu datang kucuk bawa helmnya digantung kayak tas. Kucuk datang, udah aja berdiri di belakang gue. Nah, di situ tuh di dalam hati gue tuh sudah nggak bisa, sudah tercetuskan. Wah, nih orang harus gue kerjain lah gitu ya. Gue harus bisa, maksudnya ngedapetin orang ini tuh buat di keep gimana Berarti sih? terbangun lah tuh ya jiwa-jiwa Ngapain? isengnya. Iya, Pancing. biar dia nggak Dibikin gitu lagi, kapok, dibikin dibikin kapok, kapok. nggak jangan songong lah. Emang gitu. dia ngapain kan dia cuma datang megang helm. Nggak, Maksudnya ya apa? awalnya cuman karena gue tuh nggak suka kalau lihat orang tuh kayak Tambang petenteng. songong, walaupun orang lihat gue juga begitu. Nah, pokoknya lewat hari, lewat minggu tambah kelihatan lah songongnya ya. Kalau diajak ngobrol tuh ya gitulah mukanya. Apa? Si orangnya tuh Iya, orang itu. inisial T itu. Gitulah tuh kenapa? Iya, pokoknya songong aja, susah diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya pika Gak sebelum. bisa, lo tuh harus jelasin. Oh. Lo tuh harus jelasin. Menipika sebelum. Pokoknya Dewi udah tahu songong, muka songong tuh kayak Iya, gimana. tapi mereka nggak tahu. Lo harus jelasin. Ya, pokoknya teman-teman tuh mungkin udah tahu yang namanya songong tuh pika sebelum tinggalin teh. Sunda lagi. Pika geleun songong, terus kalau orang apa ya kayak orang sombong gitulah gitu. Kalau ngomong tuh Tengil, gimana susah tengil. gue ngejelasin gayanya dia gitu ya.
pokoknya guys orangnya songong lah. Nah gue nggak suka orang yang kayak gitu. Nah pencapaian terbesar gue dari hal itu kesininya tuh ternyata ada karmanya juga gue. Karmanya gue bukan sialnya, maaf ya bapak. Bapak itu maaf ya. Karmanya ternyata gue jadi temenan sama orang itu, jadi ya baik-baikan lah ya. Jadi teman baik sama orang itu gitu Dari ya. nggak suka jadi bestie lah ya. Dari Luar yang gue biasa. kesel banget, songong banget jadi bestie. Nah, satu hal yang terbesar buat gue sekarang jadi bos gue, Wi. Orang itu jadi bos gue, Wi. Wih, gue senengnya minta ampun. Kenapa? Mana ada anak buah yang ngegini-giniin kepala bos. Nih yang toyonnya, contohnya gini nih, bos. Sok, lo lihat di kantor ada nggak yang berani sama orang itu, sama bapak itu? Kagak ada yang berani. Boro-boro baru ngedeketin, udah gitu. Nih ceritanya ya, yang bikin gue bangga, gue bisa noyor bapak gue, cilok bapak gue. Ada staff gitu ya, datang, gue nggak tahu lah, pokoknya masalah kerjaan ya. Udahlah dia tuh duduk si bapak itu tuh duduk Bersimpuh gitu ya, bersimpuh. si orang itu staff tuh duduk begini, Pak ngajak ngobrol. Ya, ntar gue email gitu. Lu tahu si staff itu gimana? Ya udah Pak, besok resign nih. Horor banget itu orang. Emang parah Itu banget. yang bisa yang parah. Dua-duanya parah. Horor banget ya orang ya. Emang ciri-cirinya agak mirip gitu ya. Iya mirip kayak temen gue. Kayak temen gue. Nah itu pencapaian terbesar gue. Terus gue kan biasanya Banyak ya? Iya biasanya nih gue tuh berapa kali ganti leader gitu ya di situ ya. Gue dapet banyak pengalaman, pelajaran Ganti gitu leader ya. tuh. Lu pernah di mana aja? Baririn ngeganti Gue leader. Pernah di mana aja? sering ganti leader, pernah di operation, terus Oke. gue pernah di marketing gitu ya, di business development ceritanya. Hmm. Nah, gue pindah ke divisi support sekarang. Biasanya Oh, support. gue tuh kalau misalnya dapat tugas ya dari leader gitu ya. Rin kerjain ini misalnya. Oh, oke. Tapi gue curhat nih sama temen gue. Aduh, gue udah lagi dapat kerjaan nih dari bos gue gitu ya. Bantuin gue apa kayak gitu nih. Yaudah, gue bantuin gitu ya. Nah, kali ini dia yang gue kerjain. Gue dikasih tugas sama bos gue yang baru. Gitu. Rin bikinin ini gitu ya. Nah, yang namanya profesional, oke Pak, ntar gue bikinin. Deadline jam Balasnya secara profesional. Iya, deadline jam berapa Pak? Jam sekian gitu ya. Nah, habis jam kerja, temenan dong. Nggak ada bos-bos anak gua. Nah, kenapa ya? Gue disuruh bos gue tuh, kacau tuh bos gue, kurang ajar banget. Gue dikasih kerjaan, bantuin gua apa? Kok Bapak? Kenapa Pak? Enggak apa-apa. Santai. Semangat banget dengerin ceritanya. Kenapa jadi gue yang ngerjain, kan gue yang nyuruh lo ngerjain. Sorry bos, kan kita temen sekarang ya, udah lewat jam kerja, Bapak bantuin gue lah. Lo bantuin gue bang, gituin ya. Profesional, Iya, personal, tapi personal. jangan bilang bos gue ya kalau yang bikin lo. Jadi nih orang mah nggak berani ketahuan leadernya kalau ngomongin leadernya sama orang lain. Iya. Oh gue depan bos gue. Bang, gue mau nyeritain bos gue. Emang sialan tuh bos gue ngasih kerjaan. Kan gue kan harusnya tandem ya. Aduh, harus bla 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 bla. Ya curhat aja. Ya itu sih pencapaian terbesar gue bisa galak sama bos gue bisa ngomel, gue bisa toyor-toyor, gue bisa ngomong kayak kuda. Gue bisa, Pak, aus nih pak kayaknya pak, boleh dong kopi. Lo lihat di divisi support ada yang berani begitu? Gak ada. Sekalipun atasannya dia kagak berani. Saking nggak berani mesen Grab aja nggak pernah ngajak. Orang tuh banyak nih yang segan dan takut sama orang itu, sama temen gue, sama bos gue itu. Takut orang sama dia, segan lah. Kalau cerita tuh Barin gini. Ah, masa iya sih? Gue iya ini. Malah gue sengaja gue takut-takutin ke orang. Jangan lu, awas lu, ada bapak ini lo bapak ini gini. Terus yang lucunya baru-baru tuh itu pencapaian gue juga bisa banyak ngomongin. ya? Iya, bisa ngomongin orang itu
bikin bikin orang bikin gua ketawa nih ya. Lo tahu kan, lo juga kenal sama orangnya. Kenal lo, kenal dekat, Wi. Kenal deket kayak Kenal gini. dekat banget lo. Jadi dia kan ada jam-jamnya ya, Wi, ya pindah kantor ya. Iya. Pindah ruangan. kantor. Ya. Tahu nih, tahu. Nah, pokoknya kalau udah jam 2:30 sampai jam 2:30 kagak akan ketemu tuh batang hidungnya. Sama jam 7:30 malam sampai jam 9. Lo cari aja di mana kagak akan ketemu tuh bos gua. Nah, ada pada suatu hari sih ya. Ada Depet lah ya, Depet divisi support masih satu tim sama gue. Nah, nyari ada orang taunya gue temenan sama dia. Nanya, "Rin, Bapak mana?" gitu ya. "Bapak ya 1:30, Bu. Kalau biasanya 1:30 sampai 2:30. Mejanya kantornya pindah ke sana." Toilet, Bu. Pindah. Jadi Ibu kalau mau nyari dia jam 3, Bu. Nanti kalau jam 7:30 Ibu perlu lagi. Nggak ada. Nanti nyari lagi dia jam 9. Udah, oh kok Ririn tahu? Bukan tahu, Bu. Emang udah pindah kantornya Udah kalau jadwal jam ya? segitu. Betul. Setelah Ibu itu duduk, ada timnya, koordinatornya nyari. "Ririn, Bapak mana ya?" 1:30, Mbak. Nanti jam 3 baru ada di sini. Sementara pindah kantor ke situ. Lama-lama gue bikin itu pakai kertas tanda panah. "Bapak tit," gitu ya. Cari di sebelah sana. Pakai tanda panah, kantornya pindah. Itu sih pencapaian terbesar gue. Gue termasuk orang yang beruntung yang bisa gitu-gituin si bos gue itu. Ih, kesel banget. Iya, termasuk Bisa. orang toksik lah ya lo. Oh iya, kalau bisa. sama bos gue. Kalau sama bos gue iya. Bisa masuk circle dia. Jadi ya? di rumah tuh gue udah ngebayangin besok gue giniin nih bos gue itu. Udah gue giniin, udah gue lakuin besoknya. Aduh. Kayaknya saya tahu nih. Nah, lo tadi bilangnya mau itu, mau bilang pencapaian terbesar, jangan bilang sama orangnya. Kayaknya sih dari ciri-cirinya kayaknya sama ya, cuman kagak tahu nih. Karena emang pencapaian terbesar saya adalah bisa deket sama orang ini. Orang ini kan ditakutin ya kan, lebih ditakutin Orangnya daripada sama. yang punya perusahaannya ya kan. Dia bilang kayaknya ciri-cirinya sama kayaknya, tapi ya Kayaknya belum ya. tentu. Nanti di pertengahan kita kelihatan. Karena deh. memang dari first impression anjay. Dari Anjay. first impression interview tuh udah bikin jiper kan. Ya kan lu waktu interview pakai Kok kacamatanya. tahu sih, kok tahu sih, Pak? Ya gue ceritain. Gue ceritain. Pas interview pakai kacamatanya segi berapa Bapak- sudut? 8 sudut apa? Diceritain sama bos gue ya. Iya. Iya kan? Jadi kan gue baru keterima nih di perusahaannya yang ada Mbak Ririn nama Bapak Toronya nih. Baru keterima gue. Ceritanya gue interview lah kan, udah tes Excel segala macamnya, tinggal interview doang. Ini orang mukanya fokus banget kan. Kata gue, apa nih orang bisa ilmu linguistik ya? Jadi itu Gila, orang yang linguistik. pintar ilmu linguistik kan Keren. kayak dia bisa ngebaca kan dari omongan kita tuh Hmm. dipaksakan apakah pure atau dipaksakan gitu. Hmm. Fokus banget, bener-bener nggak ngedip kan. Terus sampai Mayat jawab ya, nggak ngedip. sampai gue tuh jawab Bukannya nggak ngedip, kalau orangnya sama, emang nggak ngedip. Emang tahu. kayaknya begitu sih kayaknya orangnya. ngedip sama nggak ngedip Kayaknya nggak sama beda deh. gitu ya. Iya, kayaknya sama deh orangnya, Wi. Iya, gue takut kan, kata gue, wah kayaknya gue nggak keterima nih. Ini lagi interview nih. Iya lagi interview kan, gue jawab sampai gemeteran tuh, udah keringat dingin. Udah keluar ya, beres kan. Nah pas malam nih tiba-tiba WA nih orang nih, Del orang nih. udah psikotes. Hah? Ini siapa? Ini siapa? Tanya lah kan gue ke temen gue yang ngenalin untuk ini nomor siapa? Besti ini nomor siapa? Oh itu nomor atasan gue ini. Oh ya baru gue balas, belum Pak, belum dapat emailnya. Oh iya sebentar ya, saya suruh tim rekrutmen untuk email ya. Nah nggak lama-lama itu akhirnya join kan, diterima. Terus gue cerita, padahal waktu pas gue interview Besti, gue kayak nggak diterima gitu, soalnya dia muka ekspresinya tuh nggak ada Datar. nggak ada iya, datar dan kayak yang gitu, kayak yang merasa bahwa semua yang gue omongin itu bullshit. Wah anjir. Terus kan gue nanya, emang kenapa? Gak tahu, dia fokus banget ah. Dari situ ketahuan tuh, pas gue cerita itu ada orangnya tuh di situ. Kagak Wi, kagak, gue bukan itu. Gue ngitungin sudut kacamata lu. Anjir, jadi lu bukan ngedengerin jawaban gue. Tapi ngitung sudut kacamata ada segi 8 tadi yang lo bilang ya, Pak? Temen lo ngomong ya? Iya, kata dia. Gue juga diceritain. Iya.
Jadi selama Ceritanya membuat selama gua. 30 menit deg-degan yang luar biasa itu Cuma ngitung-ngitung kacamata. jangan ngitungin itu si Dewi itu ada berapa sudut kacamata. Ya kan? Nah, terus di situ udah kayak auranya wah. Aura-auran. Iya, emang Aura-auran. orangnya emang kayaknya orangnya agak keras gitu kan. Apanya? Apa aja? Apa sih Rin? Ya gitu lah, agak gitu kan. Nah, terus ada pas lagi ngumpul nih, udah ngumpul sama yang senior-senior lain kan, kita lagi pada bercanda tuh, bercanda. Iya, lagi Bercanda. Bacot, si bacot. Lanjut Dewi. Gue bercanda kan. Nah, kita tuh bercanda, saking bercanda itu kayak yang ribut banget gitu kan, ribut banget. Berisik. Iya, kayak yang berisik banget gitu. Ada tuh inisialnya Adam, berisik banget gitu kok kalau udah bercanda kan, buset. Iya. Terus tiba-tiba atasan ini keluar nih kan, nutup laptop, kata wah dia marah nih kayaknya. Nah dia balik lagi tuh, dia ngebales tuh ngomong iya ya gitu, terus kayak ngomongnya tuh gitu doang, iya ya, padahal tuh kan kalau kita ngeliat tuh kayak dia nimpalin bercandaan atau dia sarkas nih. Oh iya. Dan iya ya kayak Iya. karena muka datar kayak Iya. iya ya lu kerja, lu dari tadi bercanda dong tapi kagak kerja gitu kan, kayak gitu kan. Ya tapi iya ya kayak gitu. Oh kayaknya langsung hening dong, udah habis itu. Nah nggak lama habis selesai gitu kan, makin aku nimpalin lah kan karena kasihan ya. Aduh, kasihan itu bener. karena aku tuh polos banget kan, lurus banget kan. Ya kan aku mikirnya polos. walaupun mukanya begitu kayaknya emang bercanda itu. Iya. Ya, jadi aku timpalin mulu tuh, tiap dia ngomong aku timpalin. Aku ejek lah gitu kan. Abis itu senior aku nyamperin tuh, "Kok lu berani banget sih Mbak Dew?" "Berani apa itu ngomongin apa ngejawabin Bapak?" "Emang salah gua Mas?" "Ya enggak sih," kata gitu. "Lu kontrak lu sampai kapan?" Anjir, itu masih kontrak 3 bulan sih ya kan, kebetulan kata masih 3 bulan sih Mas, masih sampai Februari. Kata kita, "Emang kenapa?" "Ya nggak apa-apa sih Mbak Dew," kata gitu kan. Soalnya yang nanya ini emang agak polos banget kan, dia lebih lurus lagi daripada gua. Oh ya udah. Nah, terus dia bercanda lagi, gue timpalin lagi kan. Kita ini kok nggak ada yang mau nimpalin, kok gue doang. Tapi ya ternyata emang kayak jokesnya tuh mungkin karena ekspresi gitu, jadi gak masuk kan. Akhirnya pas gue udah lama-lama, gue deket nih sama si orang yang ditakutin ini nih, sama satu gue kira kan yang takut satu divisi itu. Satu gong, satu geng. Iya, kirain tuh divisi gue doang yang takut sama dia, kagak taunya semua Satu perusahaan. Satu perusahaan. Gue baru taunya apa? Pas gue udah deket gini kan. Jadi ada tuh tim support tuh kadang suka minta divisi lain tuh kadang suka minta kesenggangan gitu kan. Nah senggangnya itu kan kadang nambah kerjaan kita gitu ya. Minta apa? Minta kebijakan. Minta kelonggaran dari kebijakan. Iya. Nah, Senggang mau waktu. oh gitu ya. Makanya senggangan. Ya misalnya ada aturan apa gitu ya. Dia Iya. mereka tuh suka minta Iya, minta kebijakan. Iya, kan? minta bisa lah dinego-nego. Iya. Nah gue kan kesel ya, kadang kayak ih gangguin kerjaan gue aja sih. Akhirnya gue jual nama bos gue nih, karena gue tahu dia ditakutin kan. Ya gue sih nggak apa-apa ya, tapi kan lu tahu ya bapak gue gimana orangnya ya. Kalau lu bikin ini coba aja lu ajuin, tapi kan lu tahu ya udah pasti tolak. Oh yaudah deh nggak usah, gue naikin Haris aja gitu kan. Ya makanya semua orang yang mau ngelanggar SOP gue gituin. Ya gue sih ke gue bisa aja, cuman kan gue butuh approval bapak gue ya. Tapi kan lu tahu kan bapak gue gimana, daripada lu nanti di geng gitu. Kepala digas ya. Jadi mendingan lu ikutin SOP aja dah gitu kan. Galak banget bapak lu ya? Galak banget Pak, Bukan ditakutin. main. Wih. Enggak lo doang sih Wi yang make namanya. Gue juga Tapi padahal gue orangnya nggak tahu. selamat. Nah abis itu pas gue udah deket, akhirnya gue jujur tuh, iya Pak selama ini saya pakai nama bapak kalau misalnya lagi diminta tolong. Nah terus dia nanya, dia bilang gini, oh jadi lo yang bikin image gue jelek? Oh yang bikin gue dipandang begini atau gitu?
Enggak, bukan saya hanya penerus. Saya hanya meneruskan isu yang sudah ada. Gitu ya. Terus, Untung dari Sen ya, Wi. Iya, itu nggak bisa. Untung nggak satu divisi lagi ya. Kalau nggak di coaching loh, Wi. Ini tinggal gue, ntar lagi gue di coaching sama bos gue. Kontrak gue dikit lagi. Emang siapa sih orangnya? Penasaran gua. Nah, Pak, apa ya, model-modelannya kayak lo. Jadi gini, kan kita tuh punya teman ya, mau teman dekat, mau orang yang nggak dekat gitu ya. Ketika, nah kayak gitu, dia tuh bercanda. Yang gue iya dong. Iya, maksudnya dia udah bercanda nih, gue lupa lah candaan. Terus orang tuh nggak ketawa gitu ya. Dia nanya ke gue, Rin kok orang nggak ketawa? Lah gimana gue ketawa lah bercandanya begitu? Lo lucu, gue aja temen deket lo, gue bingung lucu apa kagak? Ya gue ngormatin lo aja bang, begitu ya. Gue ketawa gitu ya. Padahal mentah lucunya dari mana gitu ya. Lihat mukanya begitu. Ketika dia ngelucu, tapi ketika dia marah orang ketawa. Jadi teman-teman. Masa? Jadi teman-teman tuh nanya, Rin, itu Mas ini gitu ya, si Pak ini tuh ngelucu, iya lu ketawa aja daripada lu ntar marahin, udah ketawa mereka. Enggak kali enggak segitunya. Iya, gue Nggak mau segitunya. spill nih namanya yang ngomong begitu, mau gue spill. cuman gue katanya gitu, Mbak. Orang tuh ngomongnya ke gue soalnya, ke Dewi, nggak ke lo langsung. Enggak, kalau Apa dia? tapi kan gue dilema Bukan nama sebenarnya. karena gue dilema kan, kayak gue mau bercandain tapi nanti gue diinterogasi sama yang lain gitu kan. Kalau yang gue lain. nih, ih gue mau kalau gue ngebales bercandaan dia kayak gue ngelakuin dosa besar gitu, gue harus ngelakuin pengakuan gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak gue bercandain, kasihan ya orang kayak dia bercanda tapi nggak ada yang kayak gitu, kayak kasihan. Nah emang ternyata terbukti karena orangnya nanya, kenapa sih kalau gue bercanda nggak ada yang nimpalin gue? Tuh kan sama kan? Ya, Parah orang banget itu itu. parah. Nih ya, Bi ya. Di kantor kita ada yang kayak gitu. Satu-satunya dan tidak akan Nih. tergantikan. Ini owner nih, Di atas nih, ownernya lagi. ini di atasnya nih, tapi gajinya mah di bawahnya. Nah, nih Wi, ada nih, Dewi juga kenal kayaknya ya, teman kita nih ya. Teman kita itu tuh sebenarnya orangnya juga kemungkinan besar disegani juga nih gitu ya. Karena kan kelihatannya orangnya tuh nggak banyak bunyi lah ya, diem gitu ya. Yang bunyi di silent dia. Iya, di silent, tiba-tiba dun aja. Bunyinya di bawah. Aja di bawah. Dia kalau Maksudnya, ngomong, nah kayak gitu. Bos gue tuh kayak gitu bang, mau bercanda gitu ya gue ngargain aja, gue ketawa gitu. Gitu-gitu. Iya bos gue kayak gitu, kayak muka lo tadi bang. Nah kan kalau kita tuh ketemu orang itu tuh ya dilihat itu tuh hanya kerja gitu ya. Jadi malah kita yang agak bilang bisa nggak ya, kayaknya nggak bisa deh, bukan circle kita atau susah masuk ke orang ini gitu ya. Ternyata kebalikannya Wi, orang ini yang ngepernya bukan ngeper tuh sebenarnya apa maksudnya ngeper? ngeper tuh Ngeper pas membal mau gitu. iya mental. Jadi bukannya nggak bisa dekat ke kita, pas dia mau dekat ke kita ada itu orang itu dekat kita, jadi dia nggak bisa ngedeketin si bos gue itu. Sebenarnya si teman ini mau teman dekat sama si bos gue itu, tapi ya itu Oh, ngeper temen deket tuh maksudnya. Mau temenan. mau temenan. Mau temenan. Tapi Mau berteman. si Aura. Ribet banget Jadi- bahasa lu. Ya, Jadi temen nih, deket, gini nih, bener. contohnya Mau ini. teman tapi deket. Ini dia mau deketin yang ini nih. Hmm. Tapi dia bikin dinding tebal banget nih dindingnya nih. Berapa lapis baja kan. Jadi dia mau masuk, nggak jadilah kayak gitu. Males gue banget juga gue. gue juga ketawanya udah kesini cerita sebenarnya gue tuh ngeper mau masuk ke lo tuh bos gitu Segen, ya. segen. Segen gitu ya. Ternyata orangnya kayak gini, sama aja. Iya, ternyata orangnya agak Lo mau tahu nggak? Nih saksi hidupnya ada nih. Kita udah kita panggil ke sini saksi hidupnya. Ntar baru kita spill rame-rame orangnya. Gue mau Nanti lihat. Bapak penasaran kan? Siapa Gue mau orangnya? lihat. Masih gue gak penasaran. Gue mau lihat nih saksi hidup kita ini tuh sama Iya, kan? nggak orangnya, satu orang nggak dengan yang kita maksud gitu ya. Tapi kalau aku udah yakin sih satu orang. Iya sih, kita juga Gue penasaran sih siapa sih yang lo omongin. apa kita undang satu perusahaan sama CEO-nya, bener nggak? Orang itu bikin itu. Ya, kita panggil. Ya, Bang Ere. Ayo. Bang Ere. Nah, ini orangnya nih yang ngeper nih. Mau temenan. Naik. Sini bang,